Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Saudara-saudara semuanya yang saya hormati, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang Islam, iman, dan ihsan. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang iman, Islam, dan ihsan, kita harus memahami terlebih dahulu tentang konsep manusia paripurna atau insan kamil dalam beragama. Bahwa seseorang ketika sudah mencapai titik ihsan, maka otomatis dia telah melampaui tingkat Islam dan tingkat iman. Tetapi ketika seseorang itu baru pada tingkat Islam, maka dia belum tentu pada tingkat iman, apalagi tingkat ihsan. Maka bisa dipahami bahwa sesungguhnya antara Islam, iman, dan ihsan ini merupakan hubungan yang berjenjang, yang mana ihsan ini merupakan tingkatan atau level yang paling tinggi. Kalau diibaratkan sebuah bangunan, Islam adalah pondasi, kemudian iman adalah temboknya atau pilarnya, dan ihsan adalah merupakan atapnya. Selanjutnya, apa definisi Islam, iman, dan ihsan itu? Bisa kita ambil dari hadis Nabi yang panjang. Ini berada pada hadis yang kedua pada kitab Arba'in Nawawi, di mana hadis itu intinya ketika suatu saat Nabi bersama para sahabat kedatangan seorang laki-laki yang tampan, berjubah, dan gagah. Tak lain itu merupakan jelmaan dari Jibril, malaikat Jibril. Kemudian malaikat Jibril bertanya kepada Nabi, apa itu Islam? Nabi menjawab, al-Islamu huwa an tasyhada anna alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujja al-baita in istata'a ilaihi sabila. Apa itu Islam? Islam adalah kamu bersyahadat atau bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian kamu melakukan sholat, kemudian kamu melakukan zakat, kemudian kamu melakukan puasa Ramadan, dan kemudian kamu melakukan haji bagi yang mampu. Itu apabila sudah dilaksanakan seseorang syahadat dikatakan dengan lisan dan diyakini dengan hati, kemudian dilaksanakan dalam perbuatan, ini sudah dinamakan Islam. Kemudian malaikat Jibril bertanya lagi kepada Nabi Muhammad, apa itu iman? Nabi menjawab, al-iman antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Iman adalah kamu percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat Allah, percaya kepada kitab-kitab Allah, percaya kepada Rasulullah, Rasul Allah, percaya kepada hari akhir, dan percaya kepada qadha qadar baik atau buruk, atau kita bisa sebut dengan rukun iman.
Kemudian malaikat Jibril bertanya lagi kepada Nabi tentang ihsan. Apa itu ihsan? Kemudian Nabi menjawab, anta abudallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Dan jika tidak bisa, maka meyakini bahwa dia melihatmu. Berdasarkan penjelasan hadis yang disampaikan Nabi ini, ihsan dalam beribadah ada 2 tingkatan. Yang pertama, beribadah kepada Allah seolah-olah kita melihatnya. Tingkatan yang kedua, meyakini bahwa dia melihat kita. Dan tingkatan yang kedua ini tentunya lebih rendah daripada tingkatan yang pertama. Pada tingkatan ihsan yang pertama ini, yaitu beribadah kepada Allah seolah-olah kita melihatnya. Maksudnya adalah ada yang ulama berpendapat bahwa musyahadah sifat. Kita tidak melihat langsung Allah di depan kita, tetapi melihat sifat-sifat Allah, yaitu sifat keagungan Allah, sifat kebesaran Allah, sifat keagungan Allah, sifat Rahman Rahim Allah. Ketika kita melihat keagungan Allah, sifat keagungan Allah, dan kita merasa bahwa kita sebagai hamba yang kecil di hadapan Allah merupakan hamba yang tidak ada harganya, maka kita merasa tunduk, sehingga kita dalam beribadah tetap memperhatikan dan berusaha beribadah dengan sebaik-baiknya. Pada tingkatan yang kedua, ihsan, yaitu meyakini bahwa dia melihat kita ketika beribadah. Bisa kita bayangkan jika seseorang bekerja diawasi oleh majikannya, tentu seorang pekerja ini akan lebih giat dan lebih semangat bekerja karena diawasi oleh majikannya. Begitu juga kita dalam melakukan suatu ibadah atau amal. Jika kita merasa dilihat oleh Allah, maka kita akan bersungguh-sungguh dan memperbaiki ibadah yang kita lakukan, sehingga apa yang kita lakukan ini merupakan suatu ibadah yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala.